Kata bos, ini cepat, tanda tangan sekarang juga akan cair 10 juta. Kamu kebagian 5 juta, ini buat perusahaan 5 juta. Pas begitu mau berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah sama panggilan bos. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubana bil imani wat tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya amma ba'du. Wa subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi amina ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad ba'da maghrib sampai menjelang Isya. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak hari kemudian kita selalu berharap bahwa kita adalah umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil jaza nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan judul yang baru yang setelah kemarin kita pelajari, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang kita sudah pelajari tentunya harus kita hafalkan. Rukun iman yang sudah kita kaji hendaklah kita amalkan. Dan insya Allah yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam pasal bab faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dalam pasal ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau kita artikan tiada Tuhan selain Allah. La nafi,
Nafi artinya menghilangkan, bahwa tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun ilahun yang menjadi Tuhan illallah, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perlu kita yakini. Kalau ada yang mengaku Tuhan selain daripada Allah, jangan kita percayai. Sebab di dalam rukun iman kita tidak ada. Ya. Rukun iman yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, iman hanya kepada Allah. Selain daripada Allah kita tidak beriman kalau dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Banyak mengaku Tuhan, tapi dia bukan Tuhan kita, bukan Allah. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka segala sesuatu di muka bumi ini, baik jin ataupun manusia, sehingga kalaupun binatang bisa berbicara mengaku Tuhan, jangan kita imani. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah? Dalam arti di sini la ma'buda, tidak ada yang disembah. Ma'bud, tidak ada yang disembah. La ma'buda, tidak ada yang kita ibadahi. Kita beribadah semuanya kepada Allah. Kalimat takbir yang kita ucapkan ketika melaksanakan ibadah sholat, Allahu Akbar, kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita menyembah. Maka la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin, kalawan sebenar-benarnya yang kita sembah, fil wujudi, di dalam sesuatu yang ada di muka bumi ini, illallah, kecuali hanya Allah. Maka semua yang kita lakukan, perhambaan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali untuk menyembahku. Hanya untuk menyembah Allah. Tahun-tahun kemarin banyak orang kelimpungan, orang yang sudah hilang akal, mencari sesuatu dengan memusyrikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang pergi ke gunung, banyak yang pergi ke gua, banyak yang pergi ke pohon-pohon besar, ya banyak juga yang pergi ke kuburan-kuburan, sehingga orang gila pun ditanya, berapa nih yang keluar? Itu orang gila ditanya. Ya, pernah kan tahun-tahun berapa tuh? Ya, orang gila lewat ngomong misalnya, "Oi, kucing." Waduh, langsung aja dicari. Kucing apa nih? Berapa kucing? Orang gila ngomongnya semaunya doang. Itu ya, ngomong kucing dicatat. Oh, kucing, kata orang gila juga. Kucing. Wah, sama-sama cari kucing. Nomor berapa nih kucing? Oh, ini kucing apa nih? Oh, kucing itu 03. Wah, misalnya 03 ya. Nah, 03. Kalau disambungin kan kayak kucing gitu ya. Mereknya ya. Itu orang sudah sampai ke situnya. Sampai di kuburan minta-minta.
Sampai di pohon-pohon berani mereka itu mengorbankan diri lah, seolah-olah terjun ke tempat-tempat yang angker mencari apa yang ia bisa memuaskan diri. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, padahal kita baca tuh dalam surat apa itu? Al-Fatih, dalam surat Al-Fatih. Iyyaka na'budu. Hati-hati tuh. Kita kalau baca Quran jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka itu apa? Iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Ya, jangan minta, Mbah, berapa sih, Mbah? Ini Mbah berapa? Mbahnya aja kagak begitu. Ya, lihat mbahnya di tempatnya kayak gitu. Mendingan dia diam di hotel. Kalau bisa nyariin duit, kalau bisa ngasih duit, mbahnya aja pakainya cumpang camping, rumahnya juga jelek, gubuk, kita datengin ke situ. Bah, berapa sih? Bah, gimana sih caranya nyariin? Waduh, ini orang udah bagaimana? Ada satu keterangan, kalau kita datang ke dukun, minta ke dukun, kemudian kita percaya bahwa itu adalah hasil dari dukun, maka 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dukun berapa nih? Kata dukun nono begitu. Pas begitu kebetulan berhasil. Wah, bener paten nih dukun. Ya, dukun paten, hebat nih dukun, bisa berhasil. Tuh, kalau sudah mempercayai dukun kayak begitu, arba'ina yauman, 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya musyrik. Maka kalimat musyrik itu kata Allah dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa-dosa selain musyrik lima yasha'u, bagi siapa yang dikehendaki. Musyrik itu kita, Masya Allah, menyampingkan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah serikat. Jadi ada bandingannya. La ma'buda siwallah, nggak ada yang kita sembah, nggak ada yang kita minta kecuali kita minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, bangun tengah malam, ya kita baca, kita sholat tahajud, ya kita sholat hajat, kita sholat witir malam hari itu, baca malam-malam wabil ashari fastaghfiru. Kalau seandainya kita sudah ada dalam waktu tengah malam, istighfar kepada Allah. Istighfar, baca banyak-banyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirun. Kalau enggak, baca Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Minta kepada Allah di malam hari, minta kepada Allah dengan melaksanakan sholat tahajud, nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah kita meminta, jangan salah kita menyembah. Lihat di media sosial dulu, pernah viral itu yang namanya apa itu, Gunung Kemukus. Gunung Kemukus di mana tuh adanya? Di Jawa ya. Di Jawa, Gunung Pesugihan di sana. Banyak orang katanya yang berhasil datang ke gunung itu.
Setan itu bisa menyesatkan manusia dengan pura-pura menolong. Setan bisa. Namanya istidraj. Ada juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu. Kalau orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, ada orang yang tidak beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Kata orang miskin, Masya Allah, padahal kita nih ibadah rajin, sholat tahajud dan lain sebagainya rajin. Tapi kok nggak kayak dia ya? Dia nggak pernah sholat ke masjid juga. Bahkan sholatnya pun bisa dihitung, ibadahnya bisa dihitung, dan lain sebagainya. Yang takwa kepada Allah nggak ada. Tapi kok kayaknya dia miliknya banyak, duitnya banyak, kayaannya ini gitu ya. Kita hitung banyak, kita mah begini-gini aja ya. Bisa itu dikasih oleh Allah tapi dinamakan dengan istidraj. Istidraj apa? Ngasihnya nyungkun, tahu nggak nyungkun? Allah ngasih tapi sambil benci. Tuh kalau mau tuh. Kata kita mah kerja kagak, apa kagak, duit mau. Tuh lo ambil semuanya tapi tunggu aja dulu nanti lo. Tuh makan habisin dah. Tapi tunggu kata Allah nanti. Kamu akan dipertanggungjawabkan dengan harta kamu yang sekian banyak. Ya, maka Rasul berdoa Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku sebagaimana orang miskin, dan jadilah sahabat-sahabatku itu semuanya orang miskin. Rasul mintanya begitu, minta miskin. Kalau kita doanya Allahumma ya Allah ya Goni ya Hamid ya Goni ya Hamid, mintanya minta kaya mulu ya, nggak ada yang minta miskin. Allah miskinlah, miskinin saya, miskinin ya Allah, miskin, bosan hidup kaya gitu kan. Kira-kira ada nggak? Ada, mau minta kaya mulu ya. Ya Allah, aghnini bihalalikan haramika wa ta'atik. Waduh, aghnini misal minta kaya. Rasul mintanya miskin. Ya Allah, hidupkan saya bersama orang-orang miskin, bangkitkan saya bersama-sama orang miskin. Itu mintanya Rasul. Kalau kita minta kekayaan, maka dalam masalah ini jangan sampai iman kita meleset terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu mimman siwa. Sekarang kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara, apabila tiga perkara itu kita bisa menjalankannya, maka kita akan mendapatkan wajadah halawatal iman, mendapatkan halawah itu manisnya iman. Iman akan kita rasakan manis. Kapan itu? Pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya itu ahabbu mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasul itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi agar kita beriman kepada Allah tidak melenceng, agar iman kita kepada Allah tetap lurus, maka jadikan Allah itu lebih kita cintai, Rasul itu lebih kita cintai. Ya, kita semuanya yakin bahwa kita itu mencintai Allah, mencintai Rasul, iman kepada Allah, sayang kepada Allah dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah, taat kepada seluruh apa yang diperintahkan Allah,
taat kepada seluruh apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh apa yang didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya kita ada keperluan yang lain, tapi perintah Allah berbarengan di situ. Mana kita dahulukan? Kita dipanggil bos, ting ting ting, halo, hari ini jam ini segera datang ke sini. Pas begitu Allahu Akbar, kira-kira mana tuh? Kata bos, ini cepat, tanda tangan sekarang juga, akan cair 10 juta. Kamu kebagian 5 juta, ini buat perusahaan 5 juta. Pas begitu mau berangkat, Allahu Akbar. Panggilan Allah sama panggilan bos. Mana yang akan ya? Ayyakunallah wa rasulahu ahabbu mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada keduanya. Pilih mana kira-kira tuh waktu itu? Pilihan sulit nggak? Sulit nggak? Sulit nggak? Bagi kita sulit. Bagi yang beriman tidak sulit. Sebab apa? Itu urusan manusia. Urusan manusia. Sama Allah bisa dirubah. Kalau lu tunduk sama perintahku, akan aku rubah jadwal tanda tangan kamu. Kata Allah. Bisa nggak begitu? Bisa. Kata Allah, bisa begitu. Datang kita ke masjid ke sini. Yuk kita jamaah. Biasa sholat. Bodo amat yang begitu panggilan bos. Dapat duit kagak, nanti biarin aja lah. Bodo amat. Sholat kita ikhlas. Tenang aja sholat. Allahu Akbar. Kira-kira habis 15 menit langsung kita berangkat ke sono. Ya, kalau misalnya dibilangin, Dek, kagak jadi sih sekarang nih, nanti sebentar lagi dah, kira-kira ada 2 jam lagi nih tanda tangannya. Dia kena itu di jalan macet, misalnya, atau kan ada truk nggak bisa lewat, dia kata jalannya di situ. Allah bisa saja bikin begitu, ya. Tiba-tiba ada truk ngalangin jalan, bruk, dia nggak bisa lewat. Mau mundur kagak bisa, mau ini nggak bisa, lambat kayaknya. Dia nelpon tadi nggak bisa kemari sekarang. Nanti kira-kira bangsa 2 jam dah kita tungguin di sini. Allah tuh yang atur. Begitu gak? Itu kepercayaan kita terhadap Allah. Harus yakin begitu bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabr was-shalah. Ya. Itu harus ditanamkan keyakinan itu kepada diri kita. Semuanya harus yakin bahwa apa yang bergerak, apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah dalam tatanan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sembahlah aku, laksanakan perintahku, aku yang akan memberi rizki kepada kamu. Jangan takut, aku yang akan memberikan rizki. Salat kamu sudah aku panggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa kamu tidak percaya dengan hayya 'alas shalah, dengan hayya 'alal falah? Kira-kira begitu tuh ya. Hayya 'alas shalah, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat. Di dalam salat hayya 'alal falah, mari kita jemput kebahagiaan tuh. Karena kita kurang percaya sama Allah. Ini kebanyakan kita, ya. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan dia, memberikan kepada orang itu makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Solusi. Allah akan atur. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
dan akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak terduga. Untung kamu nggak datang tadi. Ya, rugi kalau kamu datang tadi mah. Sekarang kamu udah datang, nanti yang kamu bakal dapat gede mah nantilah. Itu mah tadi tahu-taunya kecil, ini yang datang lagi gede. Rizki kamu mungkin ini. Allah atur begitu. Ya. Allah atur. Percaya nggak kayak begini nih? Allah yang atur. Ternyata ada orang yang lain hiruk pikuk sibuk, ya udah berbisnis, udah buka warung dan lain sebagainya, dia mah tenang-tenang baik di rumah. Ya, sholat subuh sampai 5:30, wiridan di masjid biasa aja. Padahal orang-orang mah sebelum jam 5 udah berangkat ke pasar. Ya, udah berangkat ke pasar, udah buka warung. Dia mah 5:30 masih di masjid. Udah begitu nggak ke masjid dulu, nggak ke warung dulu, dia di rumah dulu, baca Quran dulu. Setelah penggalahan dia sholat dulu isyraq, ya. Baru dia menjemput pagi dengan melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha dia jam 6:30 baru berangkat ke warungnya, ke tempat bisnis. Jam 7 berangkat dia. Ternyata di sana Allah sudah mengatur rizkinya. Sudah mengatur rizki. Orang lain yang sebelum sholat subuh dia sudah buka, sampai dia datang belum dapat penglaris-penglaris acan. Dia sudah sampai ke situ, orang baru datang. Pak Haji datangnya siangan, untung saya datang siang. Pak Haji nggak datang tadi pagi, ya, nggak datang dari pagi. Saya datang siang, untung. Ya. Orang itu bilang, untung Pak Haji datangnya siang, gitu ya. Untung datangnya siang Pak Haji, jadi saya bisa belanja di sini. Warung bisa buka, yang datang langganan banyak. Itu Allah yang atur. Jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini makna la ilaha illallah, la ma'buda siwallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita meyakini la ma'buda illallah? Agar hati kita lempeng, agar hati kita lurus. Ya, siapa yang sudah istiqomah, fastaqim, maka istiqomahlah dia. Jawab sekalian yang saya hormati. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqqil wujudi, dengan hak, dengan benar, al-wujudi, apa yang ada, bihaqqil wujud illallah, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan hati kita, niatkan hati kita hanya kepada Allah kita melaksanakan ibadah. Tidak ada embel-embel yang lain. Kita melaksanakan ibadah, kegiatan pengajian, buat apa kita ingin dipuji orang? Ya, orang juga sibuk ingin dipuji sama kita. Ya kan? Ngapain kita nyibukin mau dipuji orang? Orang aja sibuk mau dapat pujian dari kita. Udah, kita minta pujian dari Allah aja lah. Kita ingin dinilai oleh Allah, maka insya Allah la ma'buda bihaqqil wujudi illallah. Insya Allah ibadah kita akan istiqomah, lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat kiri kanan ada yang lihat atau enggak, atau kita ya cari sensasi biar orang memuji kita. Enggak usah. Ibadah itu adalah ibadah kita, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan, bukan manusia. Maka kita jangan ingin dipuji oleh manusia. Karena kita ibadah itu yang menyuruh bukan manusia. Yang menyuruh ibadah kita adalah Allah. Maka mintalah dipuji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian
Tadi ayyakun Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah haruslah pula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Yang ketiga, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Yang ketiga, hendaklah kita mencintai seseorang tidak kita mencintainya terkecuali cinta kita itu karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita itu tidak ada pamrih apa-apa. Cinta kita karena Allah, maka al-hubbu billah wal bugdu billah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Ini cinta sama benci karena Allah gimana maksudnya? Cinta sama benci karena Allah. Ada yang cinta kita kepada manusia, cinta dibuat-buat agar kita mendapatkan pujian. Itu ada juga yang begitu, ya. Pura-pura baik sama tetangga biar kita juga dipuji sama tetangga. Itu ya. Cinta karena kita terhadap manusia itu karena Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya sesama muslim. Itu. Bagaimana muslim dengan muslim? Ya, mencintai seseorang itu karena Allah, mencintai seorang muslim itu karena dia juga muslim, diperintahkan kita untuk mencintainya. Ini akhul muslim. Kemudian bagaimana kita membenci seseorang itu? Bencilah seseorang itu karena Allah. Bagaimana sih membenci karena Allah? Ini apa memang disuruh Allah kita benci? Ada yang disuruh oleh Allah kita membenci seseorang. Kapan kita benci seseorang? Kita membenci seseorang itu ketika seseorang itu mengajak kita untuk bermungkarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak susah melulu. Ngajak maksiat melulu, ya. Ngajak makar melulu, ngajak demo melulu, itu ya. Orang yang semacam itu kita jauhin. Jauhin. Jangan sampai kita terbawa pengaruh oleh dia. Dikit-dikit kita diomongin, diajak rumpi mulu. Ya, diajak benci sama orang. Tahu-tahu ngerupi ke tetangga misalnya, atau kita ngobrol-ngobrol, tahu nggak Pak, ini yang ono. Saya benci banget dah, semalam dia lagi begini nih. Udah dah, kita nggak usah temenin dia, biarin aja dia. Benci kita ngajak-ngajak orang tuh nggak boleh, ya. Nggak tahu-tahu dia yang benci, kok kita yang diajak-ajak. Kita yang nggak biasa, nggak tahu-tahu sama dia diomongin. Tahu nggak yang ono? Begitu dia mah, emang begitu. Kemarin juga saya lihat begini nih. Oh iya emang begitu. Wah tambah di apa yang namanya dibumbuin, tambah begitu aja dia ya. Iya, tambah semangat gitu, kayak didorong sama kita, kayak didukung. Itu kemarin dia itu mobilnya nyerempet ke. Iya emang dia mah begitu Pak. Kemarin juga. Wah ini yang orang yang semacam ini jangan kita deketin. Ya, sebab nanti akan menjerumuskan kita menjadi perbuatan mungkarat itu yang semacam itu. Jangan. Atau dia ngajak-ngajak. Udahlah Pak, ini kita misalnya satu pekerjaan. Ini yang begini nih, kita mark up aja dah. Ini nih. Anggarannya ini, Masjid Darul Falah ini, anggarannya misalnya cuma segini. Kita mark up aja nih, udah rame-rame kumpulin dah. Lumayan kan, 6 juta ini, waduh kita ambil. Itu mungkarat yang semacam itu jangan dideketin. Di-cut, putusin. Artinya jangan kita ladeni, jangan kita komporin, jangan kita juga ikut di dalamnya terlibat. Putuskan.
atau segala sesuatu yang mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini. Kan sekarang banyak grup-grup WA ya. Grup WA, yuk kita ini nih katanya. Kita waduh, pokoknya perkara-perkara yang mungkarat dan lain sebagainya untuk perbuatan maksiat kepada Allah ada di situ, jangan kita ikuti. Itu bugdun. Saya tidak benci kepadamu, tapi ini benci karena Allah. Saya takut dibenci sama Allah. Saya takut dibenci sama Allah. Itu bugdun wa hubbun fillah. Yang nomor keempat, wa an yakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahullahu ta'ala minhu kama yakrahu ayyul qafin nar. Dia itu tidak ingin digoda kembali kepada kekufuran, ya. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus kembali kepada hal-hal yang kufur, baik kufur nikmat ataupun keluar dari Islam, kufur namanya. Maka jangan sampai itu terjadi. Kalaupun ada misalnya kita lepas ucapan yang menjadikan kita kufur terhadap Allah, maka kita cepat membaca istighfar. Atau mungkin agak sedikit hati kita melenceng keimanan kita terhadap Allah, maka kita kembali baca 2 kalimat syahadat. Kalau dalam hadis itu ada dikatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kita baca kalimat la ilaha illallah. Berapa kali kita baca la ilaha illallah. Ini baca kalimat tahlil la ilaha illallah, jangan ngejar target ya. La ilaha illallah. Kalau untuk sendiri udah nyantai aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita bacanya begitu, yang adem ke kita ya. Yang adem ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu dengan hati yang bersih, dengan lafaz yang lemah lembut, insya Allah masuk ke dalam hati, dan di hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir hati kita akan tenang. Kayaknya kita udah duduk di sini tenang ya. Tapi kalau untuk udah keluar lagi dari sini mah kayaknya lihat puyang lagi. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan. Mudah-mudahan kajian yang dilaksanakan pada hari ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian-kajian selanjutnya dengan judul yang baru lagi dan juga topik yang berbeda, mungkin dengan segala sesuatu yang berbeda yang membuat kita bergairah lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil alamin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil muallim wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.